Sudah berabad-abad manusia mengamati lingkungannya, mempelajari fenomena-fenomena alam di dalam pengamatannya, baik yang di darat, di air, atau laut, juga di udara, termasuk apa yang di langit, baik langit dekat ataupun yang sangat jauh, yaitu bintang-bintang maupun galaksi, dengan segala teori dan peralatan yang mereka usahakan. Pengamatan dan keingintahuan yang besar, mereka berusaha memberikan jawaban tentang apa yang terjadi di alam semesta. Di antara pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita bisa melihat sesuatu benda di saat siang hari dan tidak bisa melihatnya di gelapnya gulita malam hari tanpa dibantu alat penerangan yang lain. Dan muncul pula pertanyaan, kenapa bintang-bintang dan bulan terlihat terang atau jelas di saat malam dan menghilang di waktu siang hari? Cahaya terang di waktu siang hari digantikan oleh cahaya bulan, terutama saat purnama. Sementara bintang-bintang menemani dengan kerlipan-kerlipan cahayanya hingga menambah indahnya suasana. Birunya langit di siang hari yang cerah dengan awan yang bergulung terlihat indah dipandang mata. Dan terkuaklah pertanyaan yang tadinya ada, yaitu tentang kenapa di saat gelap membuat benda tak terlihat dan di saat benderang benda-benda bisa dilihat. Ya, ternyata benda bisa dilihat karena benda-benda tersebut memantulkan cahaya. Baik itu cahaya yang berasal dari alam, yaitu matahari, maupun cahaya bulan, dan cahaya yang berasal dari buatan manusia seperti obor, lilin, dan yang lainnya. Lalu pertanyaannya, apa itu cahaya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana membuktikannya? Dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, di mana fenomena cahaya masih dipelajari terus hingga saat ini, terutama dalam pemanfaatannya bagi kebutuhan hidup manusia. Cahaya dimanfaatkan misalnya dalam sistem kamera, periskop pada kapal silam, kaca pembesar, mikroskop, teleskop, panel surya, dan lain-lain. Baik itu untuk mendukung ilmu pengetahuan itu sendiri maupun membantu dalam pemecahan permasalahan kebutuhan energi, juga untuk dunia kesehatan, misalnya penggunaan sinar X dalam ronsen. Baiklah, kita mulai pelajari bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Dalam dunia fisika diistilahkan dengan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata dan ada pula yang tidak bisa kita lihat. Lalu apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Tidak memiliki massa atau berat. Ketiga, bisa menembus atau melalui ruang hampa. Yang keempat, berjalan atau merambat dengan lintasan yang berupa garis lurus. Cahaya terbuat dari partikel yang sangat kecil yang disebut foton. Yang dimaksud dengan foton diantaranya yaitu partikel yang tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Menurut ahli fisika ternama yaitu Isaac Newton, yang dinyatakan dalam hipotesisnya Ohleng tahun 1675. Cahaya adalah terdiri dari partikel halus yang memancar ke seluruh arah dari titik sumbernya. Merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibelokkan, dapat diuraikan, dan bisa diserap. Dan lagi cahaya merambat tanpa membutuhkan medium, memancarkan radiasi, dan memiliki energi. Kemudian sifat cahaya yang berikutnya yaitu dapat diuraikan. Bisa melalui celah yang sangat sempit. Bukti bahwa cahaya itu berjalan lurus atau merambat lurus adalah saat kita menggunakan senter atau pada saat terjadi gerhana matahari.
Cahaya matahari yang lurus ke arah bumi terhalang oleh keberadaan bulan yang menghalangi cahaya yang hendak menuju bumi. Berikutnya bukti bila cahaya bisa dipantulkan, yaitu ketika kita melihat cermin saat terkena sinar matahari. Bukti cahaya bisa menembus benda transparan, yaitu cahaya terlihat melalui kaca atau benda transparan lainnya. Pensil yang terlihat bengkok adalah bukti bila cahaya bisa dibelokkan. Bukti bila cahaya adalah energi dan radiasi, yaitu dibuktikan saat kita berjemur diri, di mana kita merasakan panasnya terik matahari, demikian juga saat kita mengeringkan pakaian. Dan satu lagi sifat cahaya yang perlu kita tahu buktinya, yaitu cahaya bisa diuraikan menjadi berbagai warna sesuai intensitasnya ketika pada saat kita melihat pelangi, di mana titik-titik cair menguraikan cahaya dalam spektrumnya. Dengan menggunakan cermin spektrum yang berbentuk seperti piramida, semakin jelas bila cahaya bisa diurai. Cahaya juga bisa digabungkan dengan istilah interferensi. Dan pada penggunaan payung, di mana payung berfungsi menyerap cahaya hingga orang di bawahnya tidak merasakan panasnya cahaya yang sedang menerpa. Dan bagaimana cahaya matahari di kedalaman laut? Ternyata cahaya matahari tak mampu menembus kedalaman air laut yang dalam. Hal tersebut dikarenakan cahaya matahari sebagian besar dipantulkan kembali hingga pada kedalaman 200 meter sampai dengan 2000 meter menjadi gelap. Demikian perihal mengenai cahaya, di mana dengan cahayalah kita bisa melihat akan segala keindahan yang ada di alam semesta dan bumi, serta semua makhluk hidup di dalamnya dijaga keberadaannya. Maha besar Sang Pencipta yang telah mengatur segalanya. Terima kasih sudah bersama dan jangan lupa subscribe.